Apa sih benua Australia itu? Benua Australia adalah benua terkecil yang ada di dunia. Benua Australia terletak di bagian selatan Indonesia dan memiliki luas sekitar 8.945.000 km. Kota terbesar dari negara Australia adalah Sydney. Akan tetapi, ibu kotanya terletak di Canberra. Menurut sejarah, awalnya benua Australia dihuni oleh orang-orang dari suku aborigin, yaitu salah satu ras dari bangsa Polinesia. Akan tetapi, setelah adanya eksplorasi dan ekspansi dari bangsa Eropa dalam menemukan dunia baru, di mana benua tersebut diklaim telah ditemukan oleh James Cook yang berasal dari Inggris. Oleh karena itu, benua Australia menjadi salah satu jajahan Inggris dan menjadikannya sebagai negara yang masuk ke dalam negara persemakmuran. Sejarah penemu benua Australia. Siapa sih sebenarnya penemu benua Australia? Orang Inggris ataukah orang Makassar? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri fakta sejarah berikut. Sekitar abad ke-15, sebelum James Cook menginjakkan kakinya di benua Australia tahun 1788 dan mengklaim dirinya sebagai penemu benua Australia, ada para pelaut Makassar Indonesia yang terlebih dahulu datang dan menginjakkan kakinya di benua Australia. Bahkan, pelaut Indonesia itu sudah lama menjalin kerjasama dengan suku aborigin. Pendapat ini didasarkan atas kajian ilmiah dari Horst Hubertus Liebner, seorang antropolog maritim asal Jerman. Para pelaut dari Makassar berlayar dari Sulawesi ke pesisir utara Australia menggunakan padewakang, yaitu jenis perahu kayu kuno yang sudah punah sejak 1 abad silam. Padewakang kemudian berevolusi menjadi kapal pinisi. Perahu padewakang bergerak menggunakan tenaga angin yang ditangkap oleh layar. Dahulu, setiap musim barat, puluhan armada padewakang dari Makassar berlabuh di pesisir utara Australia. Para pelaut akan tinggal selama berbulan-bulan untuk mencari taripang di laut dan mengolahnya di darat bersama penduduk lokal, suku aborigin. Sekitar 6 bulan kemudian, saat musim timur, armada-armada padewakang kembali ke Makassar membawa hasil laut berupa taripang kering. Terkadang terdapat beberapa orang suku aborigin ikut serta dalam perjalanan pulang ke Makassar. Pelayaran pelaut Makassar berakhir pada tahun 1907 karena dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun demikian, hubungan yang sudah ratusan tahun antara orang suku aborigin dan orang Makassar telah menimbulkan kesan yang mendalam. Fakta lain yang mengejutkan adalah buku yang berjudul Muslim Melayu Penemu Australia yang ditulis oleh Dr. Teku Khalidin Yaakob, seorang tokoh masyarakat Muslim dan pendidikan Islam di Australia, mengungkap fakta tersebut. Dalam penelitiannya, ia mengungkap sejumlah bukti menarik di balik penelitiannya. Di antara yang dibahas adalah waktu kedatangan Muslim Melayu di Australia, apa motif kedatangannya, hingga kegiatan dan kisah sukses mereka serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya. Buku yang diterbitkan oleh Mina Foundation pada akhir 2016 ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan, termasuk Dubes Indonesia untuk Australia, Najib Ripat Kusuma, hingga Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, Tan Sri Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Najib Ripat mengatakan, interaksi aktif para pelopor dari Makassar, yang dalam beberapa literatur Australia disebut Makassan, terjadi sekitar awal abad ke-15, jauh sebelum kedatangan bangsa penjajah dari Eropa. Kenyataan ini menjadi menarik, karena periode itulah yang menjadi awal berkenalannya penduduk asli Australia dan pelaut Muslim dari Sulawesi yang membawa serta budaya dan tradisi mereka. Sementara itu, orang kulit putih pertama yang mendarat di pantai timur Australia adalah Kapten James Cook orang Inggris pada tahun 1788 dan mengklaim wilayah itu sebagai wilayah Inggris. Setelah kedatangan James Cook, para pendatang yang merupakan narapidana Inggris membentuk koloni yang kemudian disebut dengan New South Wales.
Muslim Melayu penemu Australia yang lahir dari sebuah tesis yang mengungkap sejumlah penemuan penting. Terdapat beberapa bukti arkeologis yang menyebutkan bahwa orang Muslim Melayu dari Makassar sudah berada di sana. Keberadaan mereka di Australia dalam misi perdagangan internasional mencari taripang. Hasilnya kemudian dijual ke Cina Selatan untuk bahan dasar obat-obatan dan makanan. Napak tilas pelayaran Marege. Marege adalah sebutan orang Sulawesi untuk pesisir utara Australia yang penduduk aslinya adalah suku aborigin yang mirip dengan orang Papua. Horst Herbertus Lipner berambisi dengan pelayaran Maregi yang dilakukan oleh pelaut Makassar. Maka, Horst tinggal di Sulawesi Selatan selama 3 dekade untuk mempelajari kebudayaan maritim orang Sulawesi Selatan. Orang-orang Makassar memberinya gelar Daengkule dan orang Mandar memberinya nama Acolenggo untuk mengikuti jejak para pelaut Makassar ke Marege. Menggunakan perahu Padewakang berabad-abad silam, Horst dibantu oleh masyarakat lokal menjelajahi laut lepas menggunakan perahu Padewakang. Banyak rintangan yang dihadapi dalam perjalanan, sampai akhirnya mereka tiba juga di Marege dengan selamat. Sebagaimana pernyataan Dr. Stephen Faram, dosen sejarah North Australia dan ASEAN dari Charles Darwin University, bahwa orang-orang Makassar tak semata-mata hanya mengambil taripang, mereka juga mengenalkan sejumlah barang-barang tergolong baru dikenal oleh masyarakat aborigin. Sejarawan Australia dari Universitas Griffith, Brisbane, Profesor Regina Gunter, menulis dalam bukunya Mixed Relationa, Asian Aboriginal Contact in North Australia, menyatakan bahwa kedatangan Muslim Melayu di Australia sejak tahun 1650. Mereka membangun industri pengolahan taripang di wilayah utara Australia.